Chapter 19. Tepat ketika King Hong tertegun di tempat, sosok Yang Ye muncul di hadapan King Hong. Dentang. Pedang besi hitam meninggalkan sarungnya dan dengan cepat menebas Twin Wing Python yang berada tepat di hadapannya. Seketika, sehelai pedang emas Qi ditembakkan dengan keras dari ujung pedang besi hitam, dan itu langsung mengenai kepala Twin Wing Python. Bang! Pada saat ini, sisik Twin Wing Python yang sangat keras tampak seperti kayu busuk yang langsung pecah oleh untaian pedang emas Qi dari Yang Ye. Sosok besar Twin Wing Python terpecah menjadi dua, dan jatuh ke tanah dan menyebabkan debu dan kotoran menutupi udara. Saat mereka menyaksikan pemandangan ini, Manzi dan Xiao Hei yang menyerbu dari samping berhenti di tempat. Kedua mata mereka menatap kosong ke-8 peringkat Twin Wing Python yang telah dipotong menjadi dua, dan kemudian mereka melirik Yang Ye yang berdiri dengan pedang di tangan. Mereka tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka untuk waktu yang lama. King Hong yang berdiri di belakang Yang Ye adalah yang pertama pulih dari keterkejutannya, dan matanya yang indah berkedip dengan cahaya aneh saat dia menatap sosok Yang Ye yang tampak kurus dari belakang. Adegan sebelumnya terlalu mengejutkan. Sebenarnya, bukan hanya King Hong dan yang lainnya yang terkejut, bahkan Yang Ye sendiri pun sedikit terkejut. Dia tahu bahwa energi mendalam emasnya sangat hebat. Lagi pula, itu benar-benar bisa menembus pertahanan Dark Beast peringkat 8 sementara warnanya masih emas muda. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa energi mendalam emas ini benar-benar akan begitu menakutkan, dan itu memotong Twin Wing Python menjadi dua dengan satu serangan. Setelah merenungkannya sebentar, Yang Ye sampai pada pemahaman kasar. Tidak dapat disangkal bahwa kekuatan energi mendalam di dalam tubuhnya telah menjadi lebih hebat setelah itu berubah, tetapi itu seharusnya merupakan kontribusi dari teknik pedang perpecahan energi yang memungkinkannya untuk membagi Python Twin Wing menjadi dua. Jika tidak, jika dia menyerang dengan metode biasa, maka meskipun dia bisa menembus pertahanan Twin Wing Python, itu pasti tidak akan terlalu menakutkan. Saudaraku, Saudara Yang, kamu adalah murid dari Sekte Pedang, kan? Sementara itu, Manzi dan Xiao Hei telah berjalan ke sisi Yang Ye, dan Manzi menatap Yang Ye sambil tersenyum pahit dan berbicara. Adegan sebelumnya benar-benar terlalu mengejutkan. Keempat dari mereka yang berada di peringkat ke-9 dari alam mortal tidak dapat menerobos pertahanan Twin Wing Python, namun mendalam di peringkat ke-7 dari alam mortal yang berdiri di depan mereka benar-benar mampu membelah Twin Wing Python menjadi dua. Dengan satu serangan pedang. Tak perlu dikatakan, ini merupakan pukulan bagi kepercayaan diri mereka. Yang Ye menyingkirkan pedang besi hitam dan menggelengkan kepalanya sebelum dia berkata dengan acuh tak acuh, aku bukan murid Sekte Pedang. Ya, aku masih belum dianggap sebagai salah satunya untuk saat ini. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang kedua pria ini sebelumnya. Sebelumnya, ketika dia mengatakan bahwa dia berada di peringkat ke-7 dari alam mortal, meskipun sikap Manzi tidak seburuk Xiu Yuan, sikap dingin yang dia ungkapkan sangatlah jelas. Manzi merasa agak malu saat mendengar nada suara Yang Ye yang dingin dan acuh tak acuh. Dia tahu bahwa Xiu Yuan dan sikapnya terhadap Yang Ye sebelumnya telah menyebabkan Yang Ye tidak memiliki kesan yang baik tentang dirinya. Ketika dia berpikir sampai di sini, Manzi tidak bisa menahan tawa getir karena dia membiarkan kesempatan seperti itu untuk berkenalan dengan seorang ahli untuk menyelewengkannya. Manzi tertawa getir dan mendesah sebelum dia melirik Twin Wing Python di tanah, lalu dia berkata, Brother Yang, Twin Wing Python ini. Twin Wing Python sebelum dia telah dibunuh oleh Yang Ye, jadi itu pasti milik Yang Ye. Karena mereka hanya meminta Yang Ye untuk membersihkan medan perang untuk mereka, dan mereka tidak mengizinkan Yang Ye untuk bergabung dengan kelompok mereka. Jadi, tidak ada kesepakatan di antara mereka untuk berbagi hasil yang sama. Ketika dia berpikir sampai di sini, penyesalan di hati Manzi semakin dalam. Yang Ye melirik Twin Wing Python dan merenung sejenak sebelum dia berkata, jika ada inner core, berikan padaku, dan kalian semua bisa mendapatkan sisanya. Yang Ye jelas tidak membutuhkan uang sekarang, dan alasan dia menginginkan inti dalam adalah karena dia penasaran dan belum pernah melihat inti dalam di masa lalu. Manzi sangat senang di hatinya setelah mendengar Yang Ye. Dia awalnya berpikir bahwa mereka tidak akan mendapatkan bagian dari Twin Wing Python ini, namun dia tidak pernah menyangka bahwa Yang Ye hanya menginginkan inner core. Lagi pula, selain inner core, skin Twin Wing Python juga sangat berharga, dan itu bisa dianggap sebagai keuntungan besar bagi mereka bertiga. Setelah mereka berterima kasih pada Yang Ye, Manzi dan Xiao Hei segera mulai membedah Twin Wing Python. Yang Ye tidak memperhatikan Manzi dan Xiao Hei, dan dia berbalik untuk melihat King Hong. Dia benar-benar memiliki kesan yang baik tentang wanita seksi dan menyenangkan ini. Dia berjalan perlahan ke sampingnya, dan ketika dia melihat King Hong menatapnya seolah-olah dia sedang melihat monster, dia tidak bisa menahan untuk tidak menggosok hidungnya saat dia berkata sambil tersenyum, apa? Untuk apa kau melihatku seperti itu? Petik 2. King Hong menarik pandangannya dan menggelengkan kepalanya, lalu dia tertawa getir dan berkata, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu sebenarnya begitu kuat. Aku yang dulu ikut campur. Petik 2. King Hong teringat bagaimana dia berulang kali menginstruksikan Yang Ye untuk tidak meninggalkan sisinya sebelum ini,
dan wajahnya yang cantik tidak bisa membantu tetapi memerah. Aku bermaksud untuk bergerak, tapi kamu tidak pernah mengizinkanku. Jadi, kamu tidak bisa menyalahkan aku untuk itu. Yang Ye mengangkat bahu dan tersenyum. Wajah King Hong memerah lebih merah ketika dia mendengar Yang Ye, dan dia memelototinya sebelum dia berkata, "Ya, aku ikut campur." Saat dia berbicara, dia berjalan ke arah Manzi dan Xiao Hei, dan dia merasa sedikit sedih ketika dia memikirkan tentang bagaimana Yang Ye akan mengejeknya di dalam hatinya karena melebih-lebihkan kekuatannya sebelumnya. Ketika dia melihat King Hong tampak sedikit marah, Yang Ye buru-buru berdiri di jalur King Hong dan berkata dengan serius, "Kakak King Hong, jangan marah. Aku benar-benar berterima kasih atas apa yang kamu lakukan sebelumnya, dan aku tidak punya niat untuk mengejek kamu. Aku benar-benar menganggapmu sebagai teman." Petik 2. Ketika dia melihat ekspresi serius Yang Ye, ekspresi King Hong mereda. Setelah itu, dia melirik Yang Ye, dan dia tersipu saat mengingat perilakunya dari sebelumnya. Dia berkata dalam hatinya, "Ada apa denganku? Aku sebenarnya sangat peduli dengan pendapatnya." King Hong sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan wajahnya menjadi lebih merah. Namun, setelah beberapa waktu, dia menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Ketika dia melihat wajah King Hong memerah dan menunjukkan penampilan yang pemalu, kelopak mata Yang Ye bergerak-gerak sementara detak jantungnya juga meningkat. King Hong bisa dikatakan sebagai wanita tercantik yang dilihatnya sampai sekarang. Wajahnya yang cantik, sosoknya yang ramping, dan terutama dadanya yang cukup besar yang memenuhi seluruh kulit binatang yang dia kenakan dan sepertinya akan meledak dari bawah kulit binatang itu. Tatapan Yang Ye beralih ke bawah dan turun ke pinggang King Hong yang terbuka. Mungkin itu karena dia berburu Dark Beast sepanjang tahun, kulitnya tidak seputih salju seperti wanita biasa, dan warnanya krem yang sehat. Tentu saja, kulitnya bukanlah poin utamanya adalah pesona pinggang King Hong. Di pinggangnya tidak ada bekas daging berlebih. Itu datar dan halus, dan orang tidak perlu menyentuhnya untuk merasakan betapa lembutnya itu. Penampilan yang cantik dan menawan, dada yang besar, tubuh yang ramping dan montok, dan ditambah dengan atasan dan rok dari kulit binatang, seluruh tubuh King Hong menunjukkan pesona yang dewasa dan heroik. Sebelumnya, dia tidak memiliki pemikiran lain tentang wanita cantik ini. King Hong, dia juga tidak mengamatinya secara detail. Namun, tindakan baiknya dari sebelumnya benar-benar membuatnya memiliki kesan yang sangat baik tentang dirinya, dan di dalam hatinya, King Hong adalah orang yang bisa menjadi temannya. Namun sekarang, setelah dia mengamati King Hong dari dekat, dia menyadari bahwa orang yang bisa menjadi temannya ini benar-benar sangat cantik dan menggoda. Ketika dia melihat Yang Ye menatapnya, ekspresi King Hong langsung menjadi sedikit tidak wajar. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, menyebabkan bola matanya berputar saat dia menunjukkan pesonak tersenyum dan berkata, "Apakah kakak King Hong cantik?" Ketika dia mendengar ini, Yang Ye yang mengagumi sosok anggun King Hong mengangguk secara naluriah. Dia hanya mengangguk ketika jantungnya tersentak, dan kemudian dia melihat ke arah King Hong dan memperhatikan dia sedang menatapnya dengan senyum palsu. Wajah Yang Ye memerah, dan dia mengusap hidungnya karena malu. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Manzi dan Xiao Hei tiba sebelum Yang Ye, dan Manzi menarik mutiara berukuran kelingking putih dan memberikannya kepada Yang Ye sebelum dia berkata, "Saudaraku Yang, ini adalah bagian dalam piton Twin Wing inti." Setelah menerima mutiara putih, Yang Ye mengamatinya dengan cermat. Inti dalam sangat kecil dan benar-benar putih bersih. Selain itu memancarkan untaian fluktuasi energi cahaya. Apa kegunaan inner core ini? Yang Ye bertanya sambil menatap inner core di tangannya. Manzi tersenyum dan berkata, "Inner core memiliki banyak kegunaan. Mereka dapat digunakan untuk membuat pil obat, dan dapat diumpankan ke Dark Beast. Tentu saja, kegunaan terbesarnya adalah untuk disematkan dalam harta karun. Tentu saja, ini membutuhkan Master Jimat untuk menuliskan formasi pada harta karun itu." Petik 2. Kelopak mata Yang Ye berkedut saat mendengar ini. Dia tidak pernah menyangka inner core bisa digunakan untuk itu, dan dia meletakkannya di balik pakaian di dadanya sebelum dia bertanya. "Benar? Kalian semua sering berburu Dark Beast di Grand Myriad Mountains, jadi kalian seharusnya sudah cukup familiar dengan area di Grand Myriad Mountains ini, kan?" Manzi mengangguk dan berkata, "Kami relatif akrab dengan area seluas 500 km ini, tetapi kami tidak tahu apa-apa tentang area yang melebihi cakupan ini. Bahkan beberapa kelompok tentara bayaran yang tangguh tidak berani pergi ke sana karena para Dark Beast yang sebagian besar sudah ada di Beast King atau bahkan lebih kuat." Petik 2. Beast Kings. Ekspresi Yang Ye menjadi sedikit serius saat mendengar ini. Seorang Beast King sebanding dengan ahli alam surga pertama di antara manusia, tetapi kekuatan tempurnya benar-benar melampaui ahli manusia di alam surga pertama. Setelah terdiam beberapa saat, Yang Ye bertanya, "Berapa lama lagi kita akan meninggalkan hutan ular?" Yang Ye telah memutuskan untuk mencari beberapa Dark Beast yang tangguh untuk bertarung karena hanya pertarungan dengan Dark Beast yang akan memungkinkan kekuatannya meningkat, dan dia sangat membutuhkan kekuatan sekarang. Manzi mengangkat kepalanya untuk menentukan waktu, lalu berkata,
kita hanya bisa meninggalkan hutan ular besok, dan kita harus istirahat malam di hutan ular hari ini. Beristirahat di hutan ular. Yang Ye tertegun, dan dia berkata, ada begitu banyak ular di hutan ular. Apakah aman untuk beristirahat di sini? Petik 2. Bodoh. King Hong memutar matanya ke arah Yang Ye dan berkata, daun dan cabang pohon di hutan ular saling bertumpuk, dan bahkan cahaya bulan tidak akan bisa menembus di malam hari. Akan lebih berbahaya melakukan perjalanan membabi buta dalam kegelapan. Petik 2. Yang Ye mengusap hidungnya karena malu saat mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia keluar untuk marah sendiri, dan dia tidak begitu akrab dengan semua ini seperti sebelumnya. Namun, dia masih sedikit malu disebut bodoh. Ketika dia melihat penampilan malu Yang Ye, King Hong mulai tertawa tanpa hambatan. Pada saat ini, dia merasa bahwa meskipun kekuatan Yang Ye luar biasa, itu benar-benar pertama kalinya dia marah. Jadi, jika kekuatan diabaikan, maka Yang Ye masih sangat tidak berpengalaman dalam berbagai aspek. Chapter 20. Di dalam hutan yang gelap gulita dan lebat, api unggun yang tidak jelas berkedip-kedip dengan cepat dan hidup, dan membawa untaian kehangatan dan cahaya ke malam sunyi yang mematikan. Beberapa orang duduk bersila di sekitar api unggun. Yang Ye memunggungi pohon besar, dan ranting di tangannya sering tersentak ke arah api di depannya. Dari percakapan mereka sebelumnya, Yang Ye telah memperoleh pemahaman yang sedikit lebih baik tentang mereka bertiga. Ketiganya berasal dari kota bernama Green Mountain City, dan itu adalah kota yang paling dekat dengan Sekte Pedang. Manzi dan King Hong adalah saudara kandung yang sebenarnya, dan beberapa generasi dari keluarga mereka sebelum mereka semua adalah tentara bayaran yang mengandalkan perburuan Dark Beast untuk menafkahi keluarga mereka. Adapun Xiao Hei yang tidak berbicara selama ini, itu bukan karena sikapnya yang dingin dan acuh tak acuh, dan itu karena Xiao Hei bisu. Saudara Yang, apakah kamu benar-benar bukan murid dari Sekte Pedang? Pada saat ini, Manzi menatap Yang Ye dan bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. Saat mereka mendengar Manzi, King Hong dan Xiao Hei juga menatap Yang Ye. Tak perlu dikatakan, adegan sebelumnya di mana Yang Ye membelah Twin Wing Python dengan satu serangan benar-benar mengejutkan mereka. Kekuatan semacam ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh kultivator independen biasa atau murid klan kecil. Ketika mereka memikirkan tentang bagaimana mereka akan meminta Yang Ye untuk membersihkan medan perang, wajah mereka bisa membantu tetapi sedikit terbakar karena malu. Aku tidak dapat dianggap sebagai salah satunya untuk saat ini. Baik, Yang Ye berhenti menyulut api dengan cabang dan melihat mereka bertiga sebelum dia berkata, apa yang kalian semua ingin lakukan jika bertemu dengan rekanmu, Xiu Yuan, di masa depan? Ketika mereka mendengar nama ini, semua ekspresi mereka menjadi sedikit tidak sedap dipandang. King Hong mendengus dingin sementara dia sama sekali tidak menyembunyikan penghinaan di wajahnya. Dia berkata, orang ini tidak memiliki niat murni ketika dia bergabung dengan kami. Awalnya aku mengira dia hanya sedikit sombong, namun aku tidak pernah membayangkan bahwa dia akan begitu pengecut. Dia benar-benar meninggalkan teman-temannya untuk mencari kelangsungan hidup. Aku pasti akan menembakkan panah ke kepalanya saat aku melihatnya lagi. Petik 2. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum sambil menatap King Hong yang marah. Sepertinya Xiu Yuan yang melarikan diri sendiri benar-benar membuatnya marah. Manzi menggelengkan kepalanya dan mendesah sebelum dia berkata, lupakan saja, mari kita tidak ada hubungannya dengan orang seperti itu di masa depan. Lupakan. King Hong berkata dengan sedikit kemarahan, kakak, jika bukan karena Yang Ye, kita bertiga pasti sudah binasa di bawah serangan Twin Wing Python. Bagaimana kita bisa melupakan ini begitu saja? Petik 2. Xiao Hei mengungkapkan ekspresi muram saat dia dengan santai mengayunkan belati di tangannya ke udara, dan dia menggunakan metode semacam ini untuk menunjukkan ketidaksenangannya terhadap Xiu Yuan. Saat dia menatap mereka berdua yang marah, Manzi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sebelum dia berkata, bagaimana mungkin aku ingin melupakannya? King Hong, kamu benar. Jika saudara yang tidak ada di sini ketika dia melarikan diri di tengah pertempuran, maka itu pasti akan menyebabkan kita dimusnahkan. Namun, kalian semua tidak menyadari bahwa kakak laki-lakinya adalah seorang jenderal di Green Mountain City. Jika kita berurusan dengannya dan berita tentang itu menyebar, maka kita tidak akan bisa mendapatkan pijakan di Green Mountain City. Petik 2. Ketika mereka mendengar ini, bibir King Hong dan Xiao Hei bergerak, namun mereka tetap diam pada akhirnya. Seseorang harus setidaknya menjadi ahli alam surga pertama untuk menjadi seorang jenderal di Green Mountain City, dan ahli seperti itu bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Setelah hening beberapa saat, King Hong mendengus dingin dan berkata, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Setelah kami kembali ke Green Mountain City, kami akan menyebarkan berita tentang dia yang meninggalkan teman-temannya. Mari kita lihat siapa yang akan mengizinkannya bergabung dengan grup mereka. Petik 2. Manzi dan Xiao Hei mengangguk saat mendengar ini. Jika mereka tidak melakukan apapun sama sekali, maka mereka sendiri akan merasa sedikit sedih di dalam hati mereka. Seperti yang dikatakan King Hong, selama mereka menyebarkan berita, maka Xiu Yuan akan benar-benar menjadi aib bagi dunia tentara bayaran di Green Mountain City.
Lagi pula, melarikan diri di tengah-tengah pertempuran dan meninggalkan teman adalah hal yang tabu dari dunia tentara bayaran. Apakah Green Mountain City dekat dengan South Peace City? Sementara itu, Yang Ye tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Ketiganya tercengang dan tidak tahu mengapa Yang Ye mengajukan pertanyaan seperti itu. Manzi tersenyum dan berkata, meskipun kita belum pernah pergi ke South Peace City, seharusnya sudah dekat. Karena kami terkadang bertemu tentara bayaran dari kota South Peace yang datang ke pegunungan Grand Myriad untuk berburu Dark Beast. Petik 2. Ketika dia berbicara di sini dan melirik Yang Ye sebelum dia berkata, mungkinkah saudara yang dari kota South Peace? Yang Ye mengangguk, lalu dia melirik mereka sambil tampak tenggelam dalam pikirannya. Ketika mereka melihat Yang Ye tidak ingin membicarakannya, mereka bertiga sangat bijaksana dan tidak terus bertanya tentang itu. Setelah hening beberapa saat, Manzi sepertinya merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan dia berdiri dan melihat sekeliling. Lingkungannya benar-benar hitam pekat dan kesunyian yang mematikan. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata pada Xiao Hei yang duduk diam di samping, Xiao Hei, mari kita taburkan beberapa kotoran Beast King di sekitar kita. Terlalu sepi, dan ada yang tidak beres. Petik 2. Xiao Hei mengangguk saat dia mendengar ini, lalu mereka berdua berjalan menuju kejauhan. Yang Ye sedang memikirkan sesuatu saat King Hong tiba-tiba duduk di sampingnya. Saat dia melihat Yang Ye, gumpalan cahaya yang tidak biasa melintas di mata indah King Hong. Wajah Yang Ye sedikit kurus, wajahnya jelas, dan dia memiliki rambut hitam yang elegan. Meskipun dia tidak bisa disebut sebagai anak laki-laki yang cantik, namun dia juga tetap tampan. Tentu saja, kuncinya adalah kekuatan Yang Ye. Meskipun dia hanya mendalam di peringkat ketujuh dari alam mortal, kekuatannya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Dia memiliki kesan yang baik tentang Yang Ye karena tatapan Yang Ye tidak begitu invasif seperti tatapan orang lain terhadapnya. Jadi, dia akan menjaga Yang Ye selama ini. Tetapi ketika dia melihat Yang Ye berdiri di depannya seperti dewa pertempuran dan membagi Twin Wing Python menjadi dua dengan satu serangan, dia tahu bahwa dia memiliki jejak perasaan yang tidak biasa terhadap pemuda ini sejak saat itu dan seterusnya. Di wilayah selatan, Yang Kuat selalu menarik. Saat dia merasakan tatapan wanita cantik di sisinya, Yang Ye menoleh untuk melihat King Hong sebelum dia berkata, ada apa? Apakah ada sesuatu di wajahku? Petik 2. King Hong buru-buru menarik pandangannya sementara wajahnya sedikit memerah. Untungnya, saat itu sudah larut malam, jadi tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Setelah hening sejenak, King Hong melihat sekali lagi pada Yang Ye dan berkata, adik kecil, karena kekuatanmu sangat kuat, mengapa kamu tidak melawan ketika kami memintamu untuk membersihkan medan perang atau ketika Xiu Yuan mengejekmu berkali-kali? Yang Ye tersenyum dan berkata, lebih baik tetap rendah hati. Tidak apa-apa jika kekuatan seseorang luar biasa tangguh, tetapi jika itu kekuatan seperti aku, maka setidaknya ada orang yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan yang lebih tangguh dariku di dalam pegunungan Grand Myriad. Jika aku menjaga profil tinggi, maka aku akan benar-benar mendekati kematian. Setahun hidup sebagai murid buruh memungkinkan dia untuk memahami banyak prinsip. Jika seseorang menjaga profil tinggi sementara tidak memiliki kekuatan apapun, maka dia akan benar-benar mendekati kematian. Sama seperti manajer Su dan Du Xiu, jika mereka tetap bersikap rendah hati di puncak buruh, maka mereka mungkin tidak akan menghadapi konsekuensi seperti itu. Gumpalan kejutan melintas di mata King Hong. Hidup sebagai tentara bayaran sepanjang tahun memungkinkannya untuk menyaksikan semua jenis jenius, dan hampir semua jenius yang kuat itu sangat sombong dan tampak seolah-olah mereka sangat takut bahwa orang lain tidak akan mengetahui kekuatan mereka. Di sisi lain, pemuda di hadapannya ini sama sekali tidak memiliki kesombongan dari orang-orang jenius, dan dia tahu bagaimana tetap rendah hati. Mentalitas dan kedewasaan semacam ini menyebabkan dia benar-benar sedikit terkejut. Setelah berbasa-basi sebentar, semua orang selain Manzi pergi beristirahat. Meskipun kotoran Beast King telah tersebar di sekitarnya, Manzi dan yang lainnya sama sekali tidak berani ceroboh. Jadi, mereka bergantian berjaga-jaga. Jauh di malam hari, hutan lebat tertutup kegelapan pekat. Dalam hutan yang gelap gulita dan sunyi sepi ini, api unggun di depan Yang Ye seperti nyala api mengerikan yang tampak suram dan sedikit menakutkan. Sial gelombang. Tiba-tiba, desisan bergema di hutan yang awalnya sunyi. Itu hanya satu desisan di awal, tapi sepertinya lebih dari 100 dalam sekejap, dan dalam beberapa saat kemudian, sepertinya seluruh hutan dipenuhi dengan desisan. Yang Ye dan yang lainnya terbangun ketika desisan pertama bergema, dan Yang Ye baru saja akan berdiri ketika King Hong yang berbaring di sisinya meletakkan tangannya di tangannya sebelum dengan ringan menggelengkan kepalanya padanya. Ketika dia menyadari ekspresi serius King Hong, Yang Ye melihat ke arah Manzi dan Xiao Hei yang juga memiliki ekspresi serius, dan ketika dia melihat mereka menggelengkan kepala ke arahnya juga, dia tahu bahwa dia tidak bisa bergerak saat ini. Dia segera mengangguk sedikit, dan kemudian tetap di tempat dan diam-diam menyaksikan situasi berkembang. Untuk sementara, mereka berempat seperti patung. Desisan tidak berhenti. Sebaliknya,
Mereka semakin banyak jumlahnya, dan dengan mengandalkan penerangan api unggun yang lemah, beberapa dari mereka dapat memperhatikan banyak hal yang menggeliat di sekitarnya. Untungnya, Beast King yang berjatuhan tersebar di sekitarnya, jadi benda-benda yang menggeliat itu tidak merayap ke arah mereka, dan mereka menggeliat di luar lingkaran kotoran Beast King. Saat mereka menatap hal-hal yang menggeliat itu, Yang Ye dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka sedikit mati rasa. Benda-benda itu secara alami adalah ular. Jika hanya ada beberapa puluh ular, maka semuanya tidak akan takut sama sekali. Namun sekarang, setidaknya ada lebih dari 10.000 ular di sekitarnya. Selain itu, bahkan ada beberapa ular sanca yang sangat besar. Saat ini, Yang Ye benar-benar ingin bertanya pada kecantikan di sisinya tentang apa yang sebenarnya terjadi, tapi dia tidak berani bertanya padanya. Dia takut begitu dia bertanya tentang itu, maka ular-ular itu akan menyerang tanpa rasa takut. Meskipun kekuatannya tidak lemah, jika dia dikelilingi oleh ular-ular ini pada malam hari, maka dia hanya akan memiliki kesempatan kecil untuk bertahan hidup. Apalagi saat ini hutan ular. Dia tidak tahu berapa banyak ular yang ada di hutan ular, tapi yang pasti jumlah mereka tidak sedikit. Ketika dia berpikir tentang dikelilingi oleh banyak ular yang tak terhitung jumlahnya, kulit kepala Yang Ye terasa sedikit mati rasa. Bukan hanya Yang Ye yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, bahkan Manzi dan yang lainnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Di masa lalu, mereka sering beristirahat di hutan ular, tetapi mereka tidak pernah mengalami situasi seperti itu. Jadi, Manzi dan yang lainnya merasa ketakutan sekaligus bingung. Semakin banyak ular tiba di sekitar, dan mereka tanpa henti bergerak untuk mengepung mereka. Ular merangkak satu sama lain dan membentuk tumpukan demi tumpukan, pemandangan seperti itu menyebabkan Manzi dan yang lainnya bergidik ketakutan. Untungnya, ular-ular itu tidak berani menerobos area yang dikelilingi oleh kotoran Beast King, jika tidak, semuanya pasti akan mati. Tangan King Hong mencubit tangan Yang Ye dengan kuat sementara dahinya berlumuran keringat dingin. Pada akhirnya, dia hanya menutup matanya. Namun, suara mendesis yang tak terhitung jumlahnya masih menyebabkan dia tidak bisa menahan rasa takut, dan kemudian teror ini berubah menjadi kekuatan yang meremas dan menyiksa tangan Yang Ye. Bahkan dengan kulit Yang Ye yang keras seperti tembaga, dia masih merasakan sakit karenanya. Dia menoleh untuk melirik King Hong namun memperhatikan matanya tertutup rapat, dan wajahnya pucat sementara tubuhnya sedikit gemetar. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat ke arah Manzi dan Xiao Hei, dan dia menyadari keduanya juga dalam kondisi yang sama. Yang Ye mengerutkan kening. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, maka mereka pasti akan menjadi gila karena tekanan yang mereka alami dalam situasi seperti itu. Selain itu, tidak apa-apa saat mereka tetap diam sekarang. Tapi begitu mereka bergerak, maka ular-ular di sekitarnya pasti akan melonjak tanpa rasa takut pada mereka seperti air pasang. Pada saat itu, mereka semua pasti tidak akan bisa lolos dari kematian. Tenang, tenang. Ketika dia memikirkan tentang adegan mereka dikelilingi dan diserang oleh segudang ular, Yang Ye memaksa dirinya untuk tenang. Dia tahu bahwa situasi seperti itu pasti tidak terjadi di masa lalu, jika tidak, mereka pasti tidak akan memilih untuk beristirahat di hutan ular. Jadi, meskipun itu tidak pernah terjadi sebelumnya, itu telah terjadi sekarang, dan alasannya seharusnya karena mereka telah menyinggung ular-ular ini. Kami menyinggung ular-ular ini. Ketika dia berpikir sampai di sini, alis Yang Ye bersatu erat, dan dia berusaha keras untuk memikirkan alasannya. Swoosh! Swoosh! Tepat pada saat ini, ular-ular itu akhirnya mengabaikan kotoran Beast King, dan mereka menyerang gelombang demi gelombang menuju Yang Ye dan yang lainnya. Chapter 21. Selain Yang Ye, wajah mereka bertiga menjadi sangat pucat saat memperhatikan ular-ular menyerang. Terutama King Hong, sosoknya langsung jatuh lemah di sisi Yang Ye. Adapun Manzi dan Xiao Hei, mereka tidak lebih baik, dan seluruh tubuh mereka terasa lemah dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Jika itu pada waktu biasa, maka dengan kekuatan mental mereka, mereka pasti tidak akan begitu ketakutan bahkan jika mereka menghadapi beberapa puluh ribu ular. Namun, setelah penindasan dari tekanan berat selama periode waktu sebelumnya, saraf dan pikiran mereka tidak dapat menahan ketegangan yang begitu berat lagi. Apalagi, ditambah dengan ular yang menutupi sekeliling dengan rapat, mereka bertiga telah secara langsung menerima takdir mereka dan berhenti berjuang dengan sia-sia. Ketika ular-ular itu menyerang, Yang Ye masih mempertahankan pikiran yang tenang, dan dia berusaha keras untuk memikirkan apa yang telah menyinggung kawanan ular ini. Yang Ye tiba-tiba berdiri ketika ular-ular itu hanya berjarak lebih dari 10 meter dari mereka, dan dia menarik inner core Twin Wing Python dari balik pakaian di dadanya sebelum dengan paksa membuangnya. Pada saat yang sama, pergelangan tangannya berputar saat pedangnya muncul di tangannya. Saat dia melihat inner core jatuh ke dalam kegelapan di kejauhan, energi mendalam di seluruh tubuhnya melonjak. Dia tidak akan pasrah sampai mati, namun dia sangat sadar bahwa jika tebakannya salah, maka dia mungkin akan mati. Untungnya, dia benar. Ketika inti dalam itu memasuki kegelapan di kejauhan,
ular yang awalnya melonjak ke arah mereka langsung berhenti di tempat, dan kemudian mereka melonjak seperti air pasang menuju ke arah inti dalam menghilang. Pada saat ini, Yang Ye merasakan sedikit rasa takut di hatinya. Pemandangan dari kerumunan ular yang menggeliat adalah pemandangan yang sangat indah, dan mereka terlihat seperti tidak terbatas. Gelombang demi gelombang melonjak menuju inti dalam, dan pemandangan yang luar biasa itu berlanjut selama hampir lebih dari 2 jam sebelum semuanya lenyap. Yang Ye langsung menghela nafas lega saat melihat semua ular di sekitarnya telah lenyap. Bahkan dengan betapa beraninya dia masih sedikit ketakutan ketika menatap pemandangan yang luar biasa. Belum lagi bahkan seorang ahli kerajaan raja yang bisa terbang pasti akan binasa ketika menghadapi pengepungan begitu banyak ular. Dalam situasi di mana lawan tidak memiliki kekuatan absolut, maka jumlah lebih unggul. Yang Ye menunduk untuk melihat mereka bertiga yang pingsan di tanah, dan dia menggelengkan kepalanya. Meskipun situasi sebelumnya adalah situasi tanpa harapan, tampilan mereka benar-benar terlalu mengerikan. Dia telah mendengar bahwa ujian luar sekte pedang berisi tes pada kondisi mental seseorang, dan berdasarkan tampilan mereka, ketiganya sama sekali tidak akan sesuai dengan persyaratan. Setelah dia membangunkan mereka bertiga mengarahkan pandangan mereka ke sekeliling, dan ketika mereka menyadari tidak ada ular di sekitarnya, mereka langsung duduk dan menyeka keringat dingin di dahi mereka. Dalam jalan menuju Martial Dao, kondisi mental dan watak seseorang sangatlah penting. Perilaku kamu sebelumnya benar-benar terlalu rendah. Yang Ye merasa perlu memperingatkan mereka. Karena tidak peduli apa, mereka semua adalah sahabat yang telah melewati masa-masa sulit. Jika dia bisa membiarkan kondisi mental mereka meningkat, maka itu akan menjadi hal yang baik. Wajah mereka langsung menunjukkan sedikit rasa malu saat mendengar Yang Ye. Tidak perlu bagi Yang Ye untuk mengatakan apa-apa karena mereka sendiri tahu bahwa mereka baru saja mempermalukan diri sendiri. Meskipun gerombolan ular itu menakutkan, sebagai yang mendalam, kehilangan kemampuan mereka secara langsung untuk bertempur benar-benar terlalu pengecut. Saat dia menyadari ekspresi malu mereka, Yang Ye melanjutkan. Aku tidak mengejek kalian bertiga. Kalian bertiga harus menyadari bahwa sebagai seorang yang mendalam, jika kamu tidak memiliki keberanian untuk mencari kelangsungan hidup dalam situasi tanpa harapan, lalu seberapa jauh kamu dapat menempuh jalan kamu menuju Martial Dao. Persis seperti yang terjadi beberapa saat sebelumnya. Itu adalah situasi tanpa harapan, tetapi kamu semua tidak boleh menyerah. Bahkan jika kamu mati, kamu tidak boleh menyerah. Jika kamu tidak menyerah, kamu masih memiliki sedikit harapan. Tetapi jika kamu menyerah, kamu tidak akan punya kesempatan. Belum lagi jalan menuju Martial Dao, kamu bahkan tidak akan memiliki hidupmu lagi. Petik 2. Ini adalah kata-kata yang berasal dari hati Yang Ye. Sejak dia masih muda, kesulitan-kesulitan terus mengikutinya behind dia seperti kanker. Namun, dia tidak menyerah, dan apapun yang dia lakukan, dia tidak pernah menyerah. Bahkan jika dia direduksi menjadi murid buruh dari Sekte Pedang dan jatuh dari surga langsung ke neraka, dia masih tidak menyerah, dan justru mentalitas tidak pernah menyerah inilah yang memungkinkan dia untuk bertahan sampai sekarang. Ketika mereka mendengar Yang Ye, Manzi dan Xiao Hei menarik napas dalam-dalam sebelum mereka berdiri dan membungkuk kepada Yang Ye. Manzi berkata dengan nada serius, "Terima kasih. Sekarang aku mengerti mengapa kekuatan kami sangat rendah. Meski terkait dengan bakat alam dan sumber daya kultivasi, tapi itu sebagian besar karena diri kita sendiri. Keinginan kita tidak teguh, dan kita menyerah begitu kita menghadapi kesulitan. Kami pantas untuk selamanya tidak dapat berdiri di atas orang lain." Petik 2. Manzi berbicara dari hati. Terutama ketika dia mengingat kembali pemandangan masa lalu, itu memungkinkan dia untuk lebih mengkonfirmasi masalahnya sendiri. Di masa lalu, dia dan Xiao Hei, harus dikatakan bahwa banyak orang di antara tentara bayaran berpikir bahwa jika mereka diberi sumber daya budidaya, maka mereka sama sekali tidak akan lebih lemah dari murid sekte dan elit kekaisaran. Namun, ketika dia memikirkannya sekarang, cara berpikir ini benar-benar menggelikan. Belum lagi orang lain, hanya Yang Ye yang berdiri di hadapannya memiliki kultivasi yang lebih rendah dari dirinya sendiri, namun kekuatan dan kondisi mental Yang Ye bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan sama sekali. King Hong melirik Yang Ye, lalu dia menundukkan kepalanya. Dia memiliki pemikiran yang sama juga sebelum ini, dan itu adalah jika dia adalah seorang murid sekte, maka kekuatannya sama sekali tidak akan lebih lemah dari Yang Ye. Tapi beberapa saat yang lalu, penampilan masing-masing dalam situasi tanpa harapan dari sebelumnya memungkinkannya untuk memahami jarak antara mereka berdua, dan itu bukan hanya celah kekuatan. Ketika dia menyadari ketiganya sedikit sedih, Yang Ye terhibur. Aku tidak mencoba membuat kamu putus asa, dan aku hanya mengingatkan kamu bertiga. Apa yang perlu kamu lakukan sekarang adalah memahami kesalahan kamu dan menghadapinya dengan berani, tidak menjadi sedih seperti kamu sekarang. Bagaimanapun, kalian bertiga hanya sedikit di atas 20 tahun, dan kamu masih memiliki kesempatan untuk memasuki alam surga pertama. Petik 2. Manzi tertawa getir dan berkata, tanpa pertemuan yang kebetulan,
kita mungkin tidak akan memiliki harapan untuk memasuki alam surga pertama seumur hidup kita. Ketika dia mendengar ini, Yang Ye tidak mengatakan apa-apa karena beberapa hal tidak dapat diubah dengan beberapa kata darinya. Setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri, dan mereka harus berjalan dengan benar di jalan mereka sendiri. Sementara itu, King Hong memandang Yang Ye dan bertanya, "Benar, mengapa ular-ular itu bertindak seperti itu?" Yang Ye tidak ragu untuk memberitahu mereka tentang semua yang terjadi sekarang karena dia juga bingung mengapa ular-ular itu mengelilingi mereka. Ketika dia mendengar Yang Ye telah membuang inner core, King Hong mengerutkan kening dan bertanya, kamu menempatkan inner core di belakang pakaianmu dan bukan di dalam cincin spasial." Saat mereka mendengar King Hong, Manzi dan Xiao Hei melihat ke arah Yang Ye juga. Meskipun dia merasa ada yang tidak beres, Yang Ye masih mengangguk di bawah tatapan mereka. Ketika mereka melihat Yang Ye mengangguk, ketiganya langsung mengungkapkan ekspresi aneh. King Hong menamparkan dahinya dan memutar matanya ke arah Yang Ye sebelum dia berkata, "Adik, apakah kamu tahu betapa menariknya inner core bagi Dark Beast? Inti dalam dari jenisnya sendiri mampu memungkinkan mereka untuk maju dalam kultivasi. Pada awalnya, aku pikir kamu telah menempatkan inti dalam ke dalam cincin spasial, tetapi aku tidak pernah menyangka kamu menempatkannya di balik pakaian kamu." Petik 2. Ketika dia mendengar ini, Yang Ye biasanya mengusap hidungnya dan melirik mereka bertiga sebelum dia berkata dengan suara ringan, "Jadi, dengan cara ini, aku yang menarik ular-ular itu." Ketiganya mengangguk dengan kuat. Yang Ye sedikit malu karena itu adalah kesalahannya sendiri pada akhirnya. Ketika dia berpikir sampai di sini, Yang Ye buru-buru meminta maaf karena tidak peduli apa kesalahannya yang menyebabkan mereka hampir dimakan oleh ular-ular itu. Jadi, dia harus meminta maaf. Ketika mereka mendengar Yang Ye meminta maaf, mereka bertiga malah merasa sedikit malu. Meskipun itu adalah kesalahan Yang Ye, dia akan menyelamatkan nyawa mereka pada akhirnya. Apalagi, kali ini tidak disengaja. Jadi, sekarang Yang Ye telah meminta maaf, perasaan tertekan di hati mereka Hiklan langsung menghilang. Setelah perasaan sakit di antara mereka teratasi, mereka mulai mengobrol dengan bebas sekali lagi. Kali ini, mereka bertiga mengajari Yang Ye tentang semua pengalaman yang mereka miliki sebagai tentara bayaran. Misalnya, apa yang tidak boleh dia lakukan dan apa yang harus dia lakukan. Di bawah bimbingan mereka, Yang Ye tidak hanya memperoleh keuntungan besar, dia bahkan merasa sangat beruntung telah menjadi teman bersama mereka. Melawan dirinya sendiri membutuhkan pertempuran hidup dan mati dan terobosan tanpa henti saat dalam bahaya. Ini adalah cara berpikir asli Yang Ye, dan itu tidak salah. Namun, baru sekarang Yang Ye menyadari bahwa masalah ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Sederhananya, jika seseorang tidak memercikkan kotoran Beast King sebelum beristirahat di hutan ular, bahkan jika itu adalah ahli alam surga pertama yang beristirahat di sini, konsekuensinya masih akan mengerikan. Karena begitu seseorang memasuki pertempuran di dalam hutan ular yang gelap gulita, pertempuran itu benar-benar akan menarik segerombolan ular yang tak terhitung jumlahnya. Dalam keadaan seperti itu, bahkan alam surga pertama pasti akan binasa. Selain itu, ada banyak metode bertahan hidup di pegunungan Grand Myriad, dan metode ini telah diringkas melalui kehidupan tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya. Yang Ye menghafal semua metode ini dengan serius karena meskipun dia akan marah sendiri, dia tidak ingin mengadili kematian tanpa alasan. Tidak apa-apa untuk bertempur dengan Raja Ular, tetapi jika dia harus melawan beberapa puluh ribu ular, maka dia tidak mendapatkan pengalaman dan temperamen tetapi malah mendekati kematian. Setelah masalah yang disebabkan oleh kumpulan ular itu, mereka semua tidak beristirahat dan mengobrol sampai fajar menyingsing. Setelah fajar tiba, mereka semua melakukan sedikit persiapan sebelum melanjutkan perjalanan. Chapter 22. Setelah berjalan sekitar 6 jam, iluminasi di dalam hutan menjadi semakin terang. Mungkin karena inner core tadi malam, tapi mereka tidak diserang oleh ular berbisa di dalam Snake Forest. Namun, meski seperti itu, Yang Ye tidak lengah karena dia tahu bahwa kehati-hatian adalah yang terpenting, dan yang terbaik adalah tidak ceroboh di pegunungan Grand Myriad. Ketika mereka berjalan keluar dari hutan ular, Manzi dan yang lainnya langsung menghela nafas lega. Adegan mengerikan dari tadi malam telah menyebabkan mereka merasa sangat takut terhadap hutan ular, dan mereka akhirnya bisa menghela nafas lega ketika mereka keluar sekarang. Desir. Tepat pada saat ini, suara udara terkoyak bergema. Tepat ketika suara ini baru saja muncul, Yang Ye yang semula berada di sisi King Hong mengerutkan kening, dan pada saat yang sama, sosoknya lenyap di tempat dan muncul di hadapan Manzi sebelum dia menghancurkan tinjunya. Bang! Sebuah panah besi berwarna hitam tinta hancur berkeping-keping. Saat mereka menatap panah besi yang telah hancur berkeping-keping, keempat ekspresi mereka telah sangat berubah. Terutama Manzi, pada saat yang sama dia sangat marah di dalam hatinya, dia merasakan ketakutan yang dalam karena jika bukan karena Yang Ye, maka dia akan terluka parah bahkan jika dia mampu bertahan. Reaksi Manzi dan yang lainnya tidak lambat sama sekali, dan mereka dengan cepat menarik senjata mereka sebelum menatap dengan waspada ke arah sekitarnya.
Di sisi lain, ekspresi Yang Ye suram. Meskipun dia mendengar dari Manzi dan yang lainnya tadi malam bahwa tentara bayaran sering merampok dan membunuh orang lain, dia pernah berharap hal itu akan terjadi padanya dengan begitu cepat. Tepuk, tepuk. Bersamaan dengan suara tepuk tangan, seorang pria parubaya dan botak melompat dari pohon besar lebih dari 30 meter jauhnya. Ada 3 pria dan 1 wanita di sisinya. Wanita itu memegang sebuah busur besar berwarna hijau di tangannya, dan dia adalah satu-satunya pemanah. Jelas, panah besi hitam dari sebelumnya telah ditembak oleh wanita ini. Tentu saja, anggota yang paling mengejutkan di antara mereka berlima adalah pria di sebelah kanan wanita itu. Pria itu tidak lain adalah Xiu Yuan yang telah meninggalkan teman-temannya kemarin. Ekspresi Manzi dan yang lainnya menjadi sangat berat ketika mereka melihat orang-orang ini muncul. Jelas, mereka mengenali kelompok tentara bayaran ini. Saat dia melihat mereka berlima berjalan, King Hong berjalan ke sisi Yang Ye dan berkata dengan suara rendah, mereka adalah kelompok mercenari Wolfet, dan mereka sering menyerang dan menjarah kelompok tentara bayaran yang lemah di pegunungan Grand Myriad. Pemimpin mereka disebut Baldi Qiang, dan dia adalah ahli puncak alam mortal peringkat 9 yang dikatakan setengah jalan ke alam surga pertama. Laki-laki yang agak gemuk di sisinya adalah sepasang saudara, dan mereka disebut beruang besar dan beruang kecil. Keduanya adalah ahli alam mortal peringkat 9 juga, dan mereka sedikit lebih kuat dari Xiao Hei dan aku. Sedangkan untuk wanita itu, dia adalah Hong Ye, dan dia juga seorang ahli alam mortal peringkat 9. Lagi pula, keahliannya dalam memanah jauh lebih baik daripada keahlianku. Petik 2. Ketika dia melihat Xiu Yuan, King Hong tahu bahwa mereka datang dengan niat buruk dan sama sekali tidak akan membiarkan salah satu dari mereka pergi. Jadi, King Hong buru-buru memberikan informasi kepada Yang Ye tentang mereka karena hanya Yang Ye yang bisa melawan Baldi Qiang. Yang Ye mengerutkan kening ketika dia mendengar King Hong, dan dia diam-diam menghitung perbedaan kekuatan antara kelompok mereka. Setelah menghitung beberapa saat, alis Yang Ye bersatu bahkan lebih erat karena dia menyadari bahwa mereka sama sekali tidak punya pilihan untuk menang dalam keadaan biasa. Pria bernama Baldi Qiang yang memimpin kelompok itu tidak kalah dengan dia dalam hal kekuatan sama sekali, sedangkan, kekuatan orang-orang di sisi Baldi Qiang melebihi Manzi dan yang lainnya. Jadi, selama Baldi Qiang membuatnya sibuk, maka dalam situasi mereka bertarung 3 lawan 4, tidak akan lama lagi Manzi dan yang lainnya pasti akan dikalahkan. Jika dia tidak bertarung, maka dia yakin akan kemampuannya untuk melarikan diri. Namun, King Hong dan yang lainnya pasti tidak dapat melarikan diri, dan jika mereka tidak dapat melarikan diri, maka konsekuensi yang mereka hadapi sudah jelas. Jadi, saat ini, Yang Ye berada dalam sedikit dilema. Tepat ketika Yang Ye sedang memikirkan bagaimana dia harus menghadapi situasi ini, pria botak dan yang lainnya telah tiba 10 meter dari kelompok Yang Ye. Pria botak itu mengukur Manzi dan yang lainnya, dan tatapannya tertahan pada King Hong untuk beberapa saat sebelum dia melihat Yang Ye dan berkata, reaksi yang bagus dan kekuatan yang bagus. Saudaraku, dari sekte mana kamu berasal? Petik 2. Dia bukan dari sekte manapun. Sementara itu, Xiu Yuan menonjol dan menatap Yang Ye saat dia berkata dengan jijik, dia adalah seseorang yang membersihkan medan perang. Saudara Qiang, abaikan dia dan tangani mereka semua. Inti dan kulit Twin Wing Python itu pasti ada di tangan mereka. Petik 2. Sebenarnya, dia tidak benar-benar ingin mendapatkan inti dan kulit itu, dan dia ingin membunuh Yang Ye dan yang lainnya. Setelah dia melarikan diri kemarin, dia awalnya bermaksud untuk kembali untuk menguburkan tubuh mereka dan menjarah kepemilikan mereka. Namun, ketika dia kembali ke medan perang, Twin Wing Python, Manzi, dan yang lainnya telah lenyap. Ketika dia melihat jejak darah di tanah, dia tahu bahwa mereka berempat pasti dibantu oleh seseorang. Saat itu, dia benar-benar panik. Dia tahu bahwa jika Manzi dan yang lainnya kembali hidup-hidup, reputasinya akan hancur. Di masa depan, belum lagi dia tidak akan bisa makan dari mangkuk nasi ini lagi, profesi lain mungkin tidak akan bisa mentolerirnya juga. Karena tidak ada profesi yang menginginkan rekan yang meninggalkan rekan mereka dalam pertempuran. Kamu keparat. Ketika mereka mendengar Xiu Yuan, Manzi dan yang lainnya benar-benar jengkel. Manzi mengarahkan pedangnya ke arah Xiu Yuan dan berkata dengan marah, Xiu Yuan, dasar sampah yang meninggalkan teman-temannya dalam pertempuran. Kamu meninggalkan kami dan melarikan diri untuk hidup kamu kemarin, namun sekarang kamu membawa orang lain untuk mencari masalah dengan kami. Dasar sampah. Kamu benar-benar memalukan dunia tentara bayaran. Petik 2. Saat dia mendengar Manzi, ekspresi Xiu Yuan sedikit tidak sedap dipandang. Awalnya, dia menyarankan Baldi Qiang dan yang lainnya untuk langsung bergerak melawan Manzi dan yang lainnya, dan Hong Ye telah melancarkan serangan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa panah yang dijamin akan memberikan pukulan mematikan akan benar-benar diblokir. Selain itu, setelah Baldi Qiang melihat Yang Ye memblokir panah itu, Baldi Qiang sebenarnya tidak terus menyerang. Jadi, Manzi punya kesempatan untuk mengutuknya sekarang, dan itu membuatnya penuh kebencian. Ketika mereka mendengar Manzi,
tatapan semua anggota kelompok tentara bayaran Wolfett ke arah Xiu Yuan menjadi menghina. Meskipun reputasi mereka di dunia tentara bayaran tidak terlalu bagus, mereka tidak pernah meninggalkan teman mereka, sedangkan, orang ini sebelum mereka telah meninggalkan teman-temannya dalam pertempuran, dan mereka juga memandang rendah orang seperti itu. Baldi Qiang menatap dingin ke Xiu Yuan. Dia juga memandang rendah orang-orang seperti itu, dan jika Xiu Yuan tidak memiliki kakak laki-laki di alam surga pertama, maka Baldi Qiang akan mengayunkan telapak tangannya ke arah Xiu Yuan. Namun, ketika dia memikirkan tentang kakak laki-laki Xiu Yuan, Baldi Qiang dengan paksa menekan ketidaksenangan di hatinya. Dia langsung mengabaikan Yang Ye dan menatap Manzi sebelum dia berkata dengan suara yang dalam, ada apa dengan semua omong kosong ini? Serahkan inner core Twin Wing Python dan kulitnya. Tinggalkan gadis kecil itu juga, dan kalian bertiga bisa pergi. Petik 2. Saudara Qiang, kamu tidak bisa membiarkan mereka pergi. Sementara itu, Xiu Yuan sedikit cemas. Namun, ketika dia memperhatikan tatapan dingin Baldi Qiang, dia buru-buru menutup mulutnya, dan kemudian dia ragu-ragu sejenak sebelum dia mengertakkan gigi dan berkata, jika kakak Qiang bisa mengatasinya, maka aku bersedia meminjam kakak. Teknik peringkat mendalam tingkat rendah untuk saudara Qiang melihatnya. Petik 2. Baldi Qiang sedikit tersentuh ketika dia mendengar ini karena bahkan dia belum pernah melihat teknik mendalam ranking tingkat rendah seumur hidupnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melihat ke arah Yang Ye dan yang lainnya sebelum gumpalan cahaya dingin muncul di matanya, dan dia berkata, karena kalian semua tidak mau melakukan apa yang aku katakan, maka jangan salahkan aku. Tidak menunjukkan belas kasihan. Menyerang. Begitu dia selesai berbicara, dia membalik pergelangan tangannya, dan pedang besar muncul di tangannya. Setelah itu, sosoknya melintas, dan pedangnya menebas Manzi yang memimpin. Pada saat ini, kekuatan kelompok tentara bayaran mereka terungkap. Saat Baldi Qiang bergerak, dua pria dan seorang wanita di sekitarnya telah menemukan lawan mereka sendiri dengan pemahaman diam-diam yang ekstrim di antara satu sama lain. Terutama wanita itu, dia adalah orang pertama yang melepaskan panah ke arah King Hong yang juga seorang archer. Di sisi lain, Manzi dan yang lainnya sama sekali tidak bereaksi terhadap perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini. Terutama King Hong, dia hanya akan kembali ke akal sehatnya ketika panah besi telah tiba di hadapannya, dan kemudian dia menghindar ke samping. Namun, dia sudah kehilangan inisiatif, menyebabkan dia menderita tembakan beruntun dari Hong Ye. Tepat ketika Baldi Qiang menyerang Manzi, Yang Ye yang semula berdiri diam di sisi Manzi telah pindah. Sebuah pedang yang diliputi oleh cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tangannya, dan kemudian menebas seperti sambaran petir ke arah Baldi Qiang. Itu sangat cepat sehingga mengejutkan semua orang yang ada di sekitarnya. Terutama Baldi Qiang yang menjadi sasaran sambaran petir itu, dia bahkan ngeri. Tidak pernah dia membayangkan bahwa Yang Ye yang awalnya tidak mencolok sebenarnya akan memiliki kekuatan dan kecepatan seperti itu. Sebelumnya, ketika Yang Ye meledakkan panah itu menjadi beberapa bagian dengan satu pukulan, dia memang sedikit terkejut. Namun, ketika dia menyadari usia Yang Ye dan memahami apa yang dikatakan Xiu Yuan, dia benar-benar mengabaikan Yang Ye. Dia merasa bahwa itu pasti Hong Ye yang tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya, dan bahkan jika Yang Ye tidak bergerak, orang bernama Manzi itu akan bisa menghindarinya. Namun, pada saat ini, dia tahu bahwa ini adalah pemikiran yang salah. Tiba-tiba, Baldi Qiang menarik pedangnya dan menggunakannya untuk memblokir di depannya. Dentang. Pedang di tangan Yang Ye yang diselimuti cahaya keemasan mengenai pedang Baldi Qiang, dan pedang itu langsung hancur berkeping-keping, sedangkan, pedang Yang Ye tidak kehilangan momentum dan langsung menembus perut Baldi Qiang. Apa? Kekuatan yang luar biasa. Baldi Qiang tidak dapat menyelesaikan berbicara sebelum tubuhnya langsung dipotong menjadi dua, dan organ dalam serta darahnya menyembur ke seluruh tanah. Yang Ye tidak memedulikan Baldi Qiang yang telah terbelah menjadi dua, dan dia tidak melambat sama sekali sebelum tiba sebelum Big Bear dan Small Bear yang masih tertegun. Di bawah tatapan kaget Xiu Yuan, pedangnya membawa untaian bayangan emas saat melintas melewati leher beruang besar, dan kemudian sebuah kepala jatuh ke tanah. Kecepatan Yang Ye tidak berkurang sama sekali saat dia tiba sebelum Small Bear berikutnya. Setelah Baldi Qiang dan Big Bear meninggal, Small Bear akhirnya pulih dari keterkejutannya, dan dia tercengang di dalam hatinya saat dia mengangkat pedangnya secara naluriah untuk memblokir serangan Yang Ye. Namun, seperti yang terjadi pada Baldi Qiang sebelumnya, pedangnya langsung hancur saat pedang dan pedangnya bertabrakan, dan kemudian kepala lainnya jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, Yang Ye telah berurusan dengan 3 ahli rilem mortal peringkat ke-9, dan kali ini, Yang Ye tidak terus menyerang. Karena hanya Xiu Yuan yang tersisa di antara lawan-lawannya. Ketika dia bergerak untuk membunuh Baldi Qiang, wanita bernama Hong Ye itu telah meletakkan busurnya sebelum berbalik dan memasuki hutan lebat, dan dia melarikan diri begitu cepat sehingga mengejutkannya. Saat mereka memandangi 3 mayat di tanah, Manzi dan yang lainnya benar-benar tercengang di tempat. Tuhanku, mereka berada di puncak peringkat ke-9 dari alam fana. Namun, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan di hadapan pedang Yang Ye.
Apakah dia menyembunyikan kekuatannya sebelum ini? Apakah Yang Ye ahli alam surga pertama? Serangkaian pertanyaan tak henti-hentinya melintas di benak Manzi dan yang lainnya. Chapter 23. Yang Ye bukanlah ahli alam surga pertama, itu adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi. Alasan dia tiba-tiba menjadi kuat adalah karena Baldi Qiang telah berjalan ke arahnya, dan dia diam-diam menamparkan jimat kekuatan bermutu tinggi pada dirinya sendiri selama ini. Di bawah dorongan dari talisman kekuatan tingkat tinggi dan energi mendalam emasnya, kekuatannya langsung meningkat berkali-kali lipat. Selain itu, Baldi Qiang dan yang lainnya telah meremehkannya, dan itu memungkinkannya untuk meluncurkan serangan mendadak dengan sukses. Jika tidak, dengan kekuatan normalnya, Baldi Qiang harusnya bisa dikalahkan, namun sangat tidak mungkin untuk langsung memusnahkan Baldi Qiang. Yang Ye dengan santai mengayunkan pedangnya sebelum menatap Xiu Yuan yang memiliki wajah pucat mengerikan dan sedikit gemetar. Tepat saat dia bermaksud untuk menangani sampah ini, Xiu Yuan tiba-tiba berkata, Yang Ye. Kamu tidak bisa membunuh aku. Kakakku adalah ahli alam surga pertama. Jika kamu membunuhku, maka dia pasti tidak akan melepaskanmu. Petik 2. Idiot. Kamu masih mencoba mengancam aku pada saat seperti ini. Yang Ye mengutuk dalam hatinya. Dengan serangan cepat, pedangnya meninggalkan serangkaian bayangan saat tiba di hadapan Xiu Yuan. Xiu Yuan tercengang di dalam hatinya, dan dia mengangkat pedang di tangannya untuk memblokir secara naluriah. Dentang. Pedang Xiu Yuan pecah menjadi dua sebelum pedang Yang Ye menembus dadanya. Setelah dia meletakkan pedangnya, Yang Ye berbalik dan melihat ke arah hutan ular sebelum dia berkata dengan nada acuh tak acuh, mungkinkah kamu berniat untuk memainkan peran Oriole? 1. Saat mereka mendengar Yang Ye, Manzi dan yang lainnya sangat terkejut. Ada lebih banyak orang di sekitar sini. Ketiganya menekan sok di hati mereka dan berjalan ke sisi Yang Ye sementara wajah mereka ditutupi dengan ekspresi waspada. Benar-benar divine sense yang luar biasa. Setelah beberapa saat keheningan yang mematikan, bersama dengan suara ini, tiga sosok tiba-tiba melompat keluar dari dalam hutan ular. Ketiga sosok ini sangat cepat, dan mereka menutup jarak lebih dari 100 meter dalam beberapa saat untuk tiba 9 meter sebelum Yang Ye. Itu adalah dua pria dan satu wanita. Laki-laki tampan sedangkan perempuan cantik, dan semuanya berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Mereka semua mengenakan jubah putih dan polos, dan sebuah bulan sabit kecil berwarna perak disulam di dada kiri mereka. Meskipun mereka masih muda, ekspresi Yang Ye sangat serius. Karena meskipun mereka belum mencapai alam surga pertama, kekuatan mereka pasti jauh lebih kuat daripada Baldi Qiang yang baru saja dia bunuh beberapa saat yang lalu. Alasan dia membuat kesimpulan seperti itu adalah karena kecepatan mereka benar-benar terlalu cepat, dan itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh tentara bayaran biasa. Sekte Bright Moon. Saat dia melihat bulan sabit perak di dada mereka, King Hong berseru kaget. Jelas, dia memperingatkan Yang Ye. Ketika dia mendengar King Hong, Yang Ye dengan cepat mengingat semua yang dia ketahui tentang Sekte Bright Moon. Selain raksasa seperti Kekaisaran Qin besar, ada 6 kekuatan luar biasa di wilayah selatan. 6 kekuatan luar biasa ini dipisahkan menjadi 1 sekolah, 2 istana, dan 3 sekte. Sekolah tunggal di antara mereka adalah yang terkuat di antara 6 kekuatan luar biasa, sekolah asal. Kedua istana itu masing-masing istana salju dan istana bunga. Adapun 3 sekte, itu adalah sekte hantu, sekte Bright Moon, dan sekte pedang. Tentu saja, ini hanyalah kekuatan yang ada di permukaan. Wilayah selatan sangat besar, dan ada klan tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya dan sekte kecil. Namun, Yang Ye tidak tahu apa-apa tentang kekuatan tersembunyi itu. Ketika mereka mendengar King Hong, seorang pria yang tampak sedikit lebih tua di antara 3 murid dari Sekte Bright Moon mengambil langkah maju, dan dia mengangguk ke kelompok Yang Ye sebelum dia berkata, aku murid pengadilan luar Sekte Bright Moon, Ming Hao. Keduanya di sisiku adalah junior brother Ming Xiu dan junior sister Ming Yue. Sebelumnya, kami baru saja meninggalkan hutan ular saat kami melihat kamu bertempur dengan orang lain, dan demi menghindari kecurigaan, kami bertiga tidak menunjukkan diri. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa Divine Sense kamu akan begitu tangguh, dan kamu benar-benar memperhatikan kami bertiga. Petik 2. Ketika mereka melihat murid-murid dari sekte ini bertindak dengan sangat sopan, Manzi dan yang lainnya sedikit tidak terbiasa. Bagaimanapun, semua murid dari sekte ini dipenuhi dengan aroma lihat tentara bayaran seolah-olah tentara bayaran itu adalah semut yang tidak penting. Tentu saja, mereka bertiga tahu bahwa murid-murid dari Sekte Bright Moon ini sangat sopan karena Yang Ye. Yang kuat dihormati di wilayah selatan. Sebelumnya, Ming Hao dan yang lainnya sangat terkejut ketika mereka menyaksikan Yang Ye bertarung dari bayang-bayang. Ini bukan karena mereka belum pernah melihat pedang secepat itu di masa lalu, namun pedang secepat itu yang membawa kekuatan yang begitu kuat jarang terjadi. Terutama karena Yang Ye bahkan telah memperhatikan mereka, dan ini menyebabkan mereka merasa lebih terkejut. Ketika dia melihat mereka bertingkah sangat sopan, Yang Ye tidak memberi mereka sikap dingin.
Dia mengangguk ringan dan berkata, aku Yang Ye, seorang kultivator independen, dan beberapa orang di sisi aku ini adalah teman aku. Ketika mereka mendengar Yang Ye, Ming Hao dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka awalnya mengira Yang Ye adalah murid dari Sekte Pedang, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Yang Ye sebenarnya adalah seorang kultivator independen. Namun, ini tidak penting bagi mereka, dan yang terpenting adalah kekuatan Yang Ye. Aku ingin tahu apakah saudara yang tertarik untuk melatih diri kamu sendiri bersama kami. Ming Hao tersenyum saat dia mengundang. Tidak peduli apakah Yang Ye adalah seorang kultivator independen atau murid sekte, memiliki kekuatan seperti itu pada usia seperti itu sudah cukup bagi mereka untuk memperlakukannya sederajat. Yang Ye ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan ringan sebelum berkata, maaf, masih ada urusan yang harus aku tangani. Yang Ye telah meninggalkan sekte untuk menempatkan dirinya dalam pertempuran hidup dan mati, dan dia memiliki rahasia besar. Jadi, dia benar-benar tidak mau membiarkan orang lain mengetahuinya. Ming Hao tidak marah dengan penolakan Yang Ye karena dia tidak membawa banyak harapan sejak awal. Dia segera berkata sambil tersenyum, karena memang seperti itu, maka kita akan berlatih dengan saudara yang jika kita memiliki kesempatan di masa depan. Kami akan pergi dulu. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, sosok mereka melintas dan menghilang di kejauhan. Yang Ye benar-benar sedikit terkejut dengan sikap mereka. Sejauh yang dia ketahui, murid sekte harus menjadi orang yang sombong, mendominasi, dan angkuh. Namun, ketiga orang dari sekte Bright Moon tidak menunjukkan tanda-tanda ini sama sekali, dan mereka bahkan tidak menunjukkan sedikitpun kesombongan. Ini terasa sedikit tidak terduga baginya. Sebenarnya, itu karena Yang Ye terlalu berpengalaman. Ada banyak murid yang arogan dan mendominasi dari sekte, namun mereka kebanyakan tidak berotak. Mereka yang mampu menjadi murid sekte kebanyakan memiliki bakat dan watak alami yang baik. Selain itu, kebanyakan dari mereka sangat cerdas, dan mereka sangat memahami bahwa daripada menambahkan musuh lain ke dalam daftar, lebih baik memiliki teman lain saja. Saudara Yang, apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Sementara itu, Manzi memandangi mayat di sekitarnya dan bertanya. Yang Ye melirik mereka sebelum dia berkata sambil tersenyum, kita pasti harus mengumpulkan barang-barang mereka dulu. Manzi dan yang lainnya langsung tertawa mendengar ini. Setelah beberapa pencarian singkat, Yang Ye memperoleh beberapa barang berharga. Mereka masing-masing adalah cincin spasial skala kecil, pedang peringkat kuning kelas menengah, dua belati peringkat kuning kelas rendah, dan lebih dari 10.000 koin emas. Namun, Yang Ye tidak terlalu mementingkan hal-hal ini. Mau bagaimana lagi, persyaratan dari dia yang sudah menjadi master talisman tingkat 1 telah menjadi lebih tinggi karena pencapaian ini. Saat dia melihat cincin spasial di tangannya, Yang Ye sedikit kecewa. Karena dibandingkan dengan cincin spasial yang dimilikinya, cincin itu jauh lebih rendah, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah dia memakai cincin spasial, Yang Ye melirik ketiga senjata pangkat kuning di dalamnya sebelum melirik Manzi dan yang lainnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum pergelangan tangannya terbalik, dan tiga senjata muncul di tangannya. Dia menyerahkan senjata di tangannya kepada Manzi dan yang lainnya sebelum dia berkata, senjata-senjata ini tidak berguna bagiku, jadi kalian semua bisa memilikinya. Manzi pertama kali tertegun, dan kemudian dia buru-buru menjabat tangannya dan berkata, saudara yang telah menyelamatkan hidup kita lebih dari satu kali, dan ketiga orang itu dibunuh olehmu. Kami tidak berkontribusi sama sekali, jadi bagaimana kami bisa mengambilnya dari kamu? Petik 2. King Hong Said dari samping juga, simpan hal-hal itu. Meskipun kami benar-benar tergoda, kami memiliki prinsip kami sendiri, dan jika kami mengambil hal-hal itu dari kamu, maka kami akan merendahkan diri kami sendiri. Petik 2. Yang Ye tersenyum dan berkata, aku tidak memberikannya kepada kalian semua secara gratis. Aku mendengar kalian semua mengatakan tadi malam bahwa selain berburu dan membunuh Dark Beast, tentara bayaran juga disewa, kan? Petik 2. Dia paling khawatir tentang adik perempuan dan ibunya sekarang. Meskipun Elder Qian telah memperingatkan Liu Clan, Elder Qian tidak bisa berada di South Peace City sepanjang waktu. Jika klan Liu memainkan trik untuk berurusan dengan adik perempuan dan ibunya, maka mereka pasti akan berada dalam bahaya. Jadi, dia bermaksud mempekerjakan tiga orang ini sebelum dia untuk melindungi adik perempuan dan ibunya di South Peace City, dan dia sudah memikirkan ini sejak tadi malam. Manzi mengangguk dan berkata, selain berburu dan membunuh Dark Beast, kami juga menerima beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan menjadi pengawal atau membantu orang lain untuk mengangkut barang. Saudara Yang, maksud kamu berniat untuk mempekerjakan kami. Petik 2. Yang Ye melirik mayat Xiu Yuan di tanah dan berkata, Xiu Yuan dibunuh olehku. Namun, jika kalian semua kembali ke Green Hornet City, maka kakak laki-lakinya pasti tidak akan melepaskan kalian semua. Jika kamu mau, maka aku ingin kamu semua melindungi adik perempuan dan ibu aku di South Peace City. Adapun jangka waktunya, kami akan membuatnya setengah tahun. Bagaimana menurut kamu? Mereka bertiga tergerak ketika mendengar ini.
Seperti yang dikatakan Yang Ye, begitu Xiu Yuan meninggal, mereka pasti akan berada dalam bahaya jika mereka kembali ke kota Green Hornet. Meskipun hukum ketat di Kekaisaran Qin besar dan kakak laki-laki Xiu Yuan mungkin tidak akan berani mengambil tindakan melawan mereka saat mereka berada di kota Green Honey, bagaimana dengan di luar kota? Selain itu, mereka tidak dapat melanjutkan berburu dan membunuh Dark Beast sekarang karena hanya ada 3 dari mereka. Ketika mereka berpikir sampai ke sini, Manzi melirik King Hong dan Xiao Hei, dan ketika dia melihat mereka mengangguk, dia segera berkata, "Saudara Yang, kami bersedia menerima permintaanmu." Ketika dia mendengar mereka setuju, Yang Ye memberikan 3 senjata di tangannya kepada mereka, dan kemudian dia menarik 10.000 koin emas dan memberikannya kepada mereka juga. Ketika dia melihat Manzi bermaksud menolak koin emas, dia langsung berkata, "Tidak semua koin emas ini untuk kalian bertiga. 5.000 koin emas adalah kompensasi kamu, dan aku ingin kamu memberikan 5.000 lainnya kepada adik perempuan dan ibu aku." Petik 2. Mendengar itu, Manzi sempat ragu-ragu sebelum mengangguk. 3 senjata pangkat kuning sudah bernilai tidak kurang dari 40 atau 50.000 koin emas. Ditambah dengan 5.000 koin emas ini dan tabungan mereka sendiri, itu lebih dari cukup bagi mereka untuk mendapatkan pijakan di kota South Peace. Yang Ye melanjutkan setelah Manzi mengambil koin emas. "Setelah kalian semua pergi ke kota South Peace, biarkan kakak King Hong menghubungi adik perempuan dan ibuku. Manzi dan Xiao Hei, kalian berdua seharusnya tidak menunjukkan dirimu, dan itu cukup jika kalian berdua bersembunyi dalam bayang-bayang. Jika bahaya yang tidak dapat diselesaikan oleh kalian bertiga muncul, maka tulis surat kepadaku di Sekte Pedang, dan aku akan bergegas secepat yang aku bisa." Petik 2. Manzi berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, saudaraku Yang, kami telah melakukan banyak pekerjaan yang berkaitan dengan perlindungan. Jika bahaya yang tidak dapat kami tolak benar-benar muncul, kami masih memiliki beberapa metode untuk menghadapinya. Singkatnya, selama itu bukan ahli alam surga pertama, kami pasti bisa menjamin keamanan keluarga saudara Yang." Petik 2. Baik, Yang Ye mengangguk, lalu dia melirik King Hong yang berdiri di sampingnya. Ketika mereka melihat Yang Ye melirik King Hong, Manzi dan Xiao Hei bertindak sangat bijaksana dan pergi lebih dulu, sedangkan King Hong awalnya bermaksud untuk mengikuti mereka juga, tapi dia dihentikan oleh Yang Ye. 1. Bagian dari pepatah di mana belalang mengintai jangkrik namun tidak menyadari oriole di belakangnya. Pepatah ini mengacu pada bagaimana seseorang mendambakan keuntungan di depan seseorang tanpa menyadari bahaya yang mengintai di belakangnya. Chapter 24. Saat dia menatap wanita di hadapannya yang memiliki sosok seksi dan seksi, Yang Ye berkata dengan suara ringan, "Kakak King Hong, kamu sepertinya sengaja menjaga jarak dariku sejak tadi malam." Sejak tadi malam, sikap King Hong terhadapnya telah berubah, dan dia sepertinya sengaja menjaga jarak darinya. Dia tahu bahwa mungkin itu karena kekuatannya. Tapi bagaimanapun juga, dia mengambil King Hong sebagai temannya, dan dia tidak ingin persahabatan ini lenyap begitu saja. Ketika dia mendengar Yang Ye, bibir King Hong bergerak, dan dia ingin menyangkalnya. Namun, ketika dia melihat ekspresi serius Yang Ye, dia tidak memberikan alasan pada akhirnya dan hanya menghela nafas ringan. Tidak dapat disangkal bahwa dia memiliki kesan yang baik tentang Yang Ye, dan dia berharap untuk mengambil Yang Ye sebagai temannya. Namun, Yang Ye adalah murid sekte dan sangat menjanjikan pada saat itu. Selain itu, sangat sulit untuk menjalin persahabatan antara tentara bayaran dan murid sekte, dan itu tidak lain adalah karena mereka adalah orang-orang dengan status berbeda. Jika itu adalah tentara bayaran lainnya, orang itu pasti akan merasa sangat bersemangat karena bisa berteman dengan seorang murid sekte. Namun, dia tidak berpikir seperti ini karena pertemanan semacam ini kebanyakan dilakukan karena kasihan. Saat dia melihat King Hong terdiam, Yang Ye melanjutkan. "Kakak King Hong, aku tidak tahu mengapa kamu sengaja menjaga jarak dariku. Namun, aku ingin memberitahu kamu bahwa aku benar-benar membawa kamu menjadi teman aku." Petik 2. "Mengapa?" tanya King Hong. "Aku hanya tentara bayaran biasa." Yang Ye berkata sambil tersenyum, "Aku memperlakukan orang lain sebagaimana mereka memperlakukan aku. Ketika kita memasuki hutan ular dan ketika aku menyembunyikan kekuatan aku, kamu tidak meremehkan aku atau menjaga jarak dari aku seperti yang dilakukan orang lain. Sebaliknya, kamu melindungi dan merawat aku setiap saat. Sejak saat itu dan seterusnya, aku akan membawamu menjadi temanku." Petik 2. "Jika aku tahu kamu begitu kuat, maka aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu." King Hong memutar matanya ke arah Yang Ye saat dia mengungkapkan senyuman karena dia bisa merasakan bahwa Yang Ye telah berbicara dengan tulus. Yang Ye tersenyum dan berkata dengan ekspresi serius, "Kakak King Hong, menurutku persahabatan bukanlah sesuatu yang membutuhkan kekuatan, uang, atau hal lainnya. Jadi, beberapa pikiran kamu benar-benar buruk." Petik 2. King Hong ingin membantahnya, namun wajahnya tiba-tiba memerah. Karena ketika dia mendengar Yang Ye mengatakan, "Beberapa pemikiranmu," itu membuatnya memikirkan sesuatu. Dia sengaja menjaga jarak dari Yang Ye bukan karena dia tidak bisa berteman dengannya, tapi karena
Ketika dia memikirkan beberapa hal, wajahnya menjadi lebih merah. Ketika dia melihat wajah King Hong tiba-tiba menjadi merah, Yang Ye sedikit bingung. Aku tidak mengatakan apapun yang melebihi apa yang seharusnya. Mengapa wajah wanita yang berani dan terus terang ini memerah? Ketika dia melihat Yang Ye menatapnya, King Hong menekan pikiran memalukan di dalam hatinya sebelum menatap tajam ke arah Yang Ye, dan dia berkata, "Apa yang kamu lihat?" Wow, Yang Ye benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar ingin mengatakan bahwa dia tidak bisa dimengerti, namun dia menahan diri pada akhirnya. Saat ini, King Hong sepertinya telah berhenti dengan sengaja menjaga jarak darinya. Jadi, jika dia mengatakan itu padanya, maka dia mungkin tidak akan bisa menghindari dikutuk. Dengan membalikkan pergelangan tangannya, jimat kekuatan muncul di tangan Yang Ye, dan dia memberikannya kepada King Hong sebelum dia berkata, "Kakak King Hong, ini untukmu. Sampai jumpa lagi." Begitu dia selesai berbicara, dia tidak tinggal di sini lebih lama lagi dan melintas ke kejauhan. Saat dia melihat sosok Yang Ye lenyap, King Hong berkata pada dirinya sendiri, betapa memalukan. Dia baru berusia 16 atau 17 tahun, bagaimana mungkin aku memiliki pemikiran seperti itu? Ketika dia melihat jimat dengan api emas di atasnya, sosok King Hong langsung membeku, dan tangannya tidak bisa menahan gemetar. Setelah waktu yang lama, King Hong buru-buru meletakkan jimat itu di balik pakaian di dadanya, dan kemudian dia mengangkat kepalanya untuk menatap di mana Yang Ye menghilang ke kejauhan. Dia tampak bingung saat dia bergumam dengan suara rendah. Jimat kekuatan bermutu tinggi. Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Yang Ye berlari kencang di sepanjang jalan, dan dia tak henti-hentinya terbangabu di tengah hutan lebat seperti monyet yang gesit. Selama periode waktu ini, dia akan menemui beberapa Dark Beast yang tidak diketahui. Namun, dia tidak bergerak melawan mereka karena nilai Dark Beast itu terlalu rendah, dan dia bermaksud pergi ke Nether Wolf Gorge untuk mencari Nether Wolves yang tangguh. Setelah berlari sekuat tenaga selama beberapa jam, Yang Ye akhirnya berhenti, dan kemudian dia melompat ke atas pohon besar di samping sebelum menatap ke kejauhan. Di kejauhan, pegunungan menjulang tinggi ke awan dan berlanjut tanpa akhir. Tidak mungkin baginya untuk melihat akhirnya. Saat dia menatap pegunungan tak terbatas, ekspresi Yang Ye berat saat dia berkata dengan suara rendah, menurut legenda, ada kekaisaran Dark Beast yang sangat besar di area tengah pegunungan Grand Myriad. Aku ingin tahu apakah itu benar. Jika aku memiliki kesempatan di masa depan, aku pasti harus melihatnya. Petik 2. Ketika dia berbicara di sini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan mencemooh diri sendiri, jika aku tidak dapat menjadi murid pelataran luar 20 hari lebih dari sekarang, dan jika aku tidak dapat mengalahkan Liu Qingyu 3 bulan dari sekarang, maka aku bahkan tidak akan memiliki hidupku, apalagi bisa melihat kekaisaran Dark Beast. Petik 2. Yang Ye menahan pikirannya dan mengeluarkan peta usang dari sakunya. Kelompok Manzi telah memberinya peta ini tadi malam, dan itu adalah peta beberapa area di perbatasan pegunungan Grand Myriad. Selain itu, beberapa area berbahaya telah ditunjukkan di peta oleh Manzi dan yang lainnya. Setelah menyapu peta dengan tatapannya, tatapan Yang Ye turun ke Nether Wolf Gorge pada akhirnya. Setelah dia menghafal jalan ke Nether Wolf Gorge, Yang Ye menyingkirkan petanya dan hendak turun dari pohon. Tepat pada saat ini, sosok Yang Ye yang sudah membungkuk ke depan langsung menegang di tempat, dan tatapannya dengan cepat melesat ke kejauhan. Bayangan ungu tiba-tiba muncul dari hutan lebat 300 meter jauhnya. Bayangan ungu sangat cepat. Tidak, itu harus dikatakan aneh. Karena bayangan ungu berkedip-kedip, dan itu bergerak sekitar 100 meter dalam jarak setiap kedipan. Saat dia menatap pemandangan aneh ini, kulit kepala Yang Ye terasa sedikit mati rasa, dan dia buru-buru menahan napas dan tidak berani melakukan gerakan apapun. Bayangan ungu melintasi jarak 300 meter dalam waktu 2 napas dan tiba di tempat Yang Ye berada. Untungnya, bayangan ungu tidak berhenti, dan bayangan itu melewatinya. Tepat ketika Yang Ye menghela nafas lega, bayangan ungu yang sudah lebih dari 30 meter di belakangnya tiba-tiba berhenti bergerak, dan kemudian melintas sebelum langsung muncul di depan Yang Ye. Tubuh Yang Ye langsung membeku. Saat dia menatap ini, hal kecil ini yang muncul di hadapannya, Yang Ye tidak berani bergerak sama sekali. Dia sangat takut mengganggu makhluk kecil ini dan menyebabkannya memusnahkannya. Itu adalah cerpelai yang tiba-tiba muncul di depannya, dan itu sangat lucu. Itu benar-benar berwarna ungu, memiliki sosok ramping dan panjang, kaki pendek, telinga panjang, kepala bulat, dan ekor kecilnya bergoyang di belakangnya. Selain itu, tanda teratai merah darah yang indah berada di dahinya. Bulu ungu berhenti di udara sementara matanya yang hidup menatap Yang Ye, dan itu berkedip dari waktu ke waktu. Itu sangat lucu. Namun, di bawah tatapan matanya yang lincah dan imut, Yang Ye bahkan tidak berani bernapas dengan berat. Karena kecepatan aneh cerpelai ungu ini benar-benar membuat Yang Ye takut, dan itu adalah kecepatan yang bahkan para ahli di kerajaan raja tidak dapat mencapainya. Setelah beberapa saat, alis bulu ungu itu menyatu seperti manusia, dan kemudian butuh 2 langkah lebih dekat ke Yang Ye.
Hidung mungilnya mengendus tubuh Yang Ye, dan kemudian tampaknya telah memperhatikan sesuatu yang baik, menyebabkan mata besar lelaki kecil itu langsung menyala. Bahkan jika Yang Ye tidak tahu bahasa binatang, dia bisa merasakan bahwa anak kecil ini di hadapannya bahagia. Karena ekspresi anak kecil itu saat ini persis mirip dengan ekspresinya hari itu ketika dia menyadari dia bisa menjadi seorang yang mendalam. Bulu ungu itu tampaknya telah memperhatikan sesuatu yang baik dalam kepemilikan Yang Ye, dan hidungnya mengendus tanpa akhir sementara wajahnya yang benar-benar bulat menampakkan ekspresi mabuk. Tepat ketika Yang Ye hendak melarikan diri, bulu ungu di depannya tiba-tiba berubah menjadi gumpalan cahaya ungu dan memasuki dadanya, dan tindakan tiba-tiba bulu ungu ini menyebabkan pikiran Yang Ye langsung kosong. Setelah beberapa saat, Yang Ye buru-buru memeriksa tubuhnya, dan ketika dia menyadari situasi di dalam tubuhnya, Yang Ye bergumam seolah-olah dia akan kehilangan jiwanya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ya, anak kecil yang sangat imut itu telah masuk ke dalam tubuhnya, atau lebih tepatnya, ia telah memasuki pusaran kecil dantian di dalam tubuhnya. Sebelumnya, ketika dia membenamkan pikirannya ke dalam tubuhnya, dia memperhatikan bahwa bulu ungu sedang mengukur pusaran kecil dantian di dalam tubuhnya, dan wajah mungilnya pertama kali ditutupi dengan kegembiraan, kemudian kebingungan sebelum akhirnya mengungkapkan kegembiraan lagi setelah beberapa saat. Bulu ungu itu tampak sangat bersemangat, dan itu berkedip tanpa henti di dalam pusaran dantiannya seperti tentara bayaran yang telah menemukan harta karun. Tepat pada saat ini, Yang Ye tiba-tiba membuka matanya sebelum melihat sekali lagi ke kejauhan. Sosok hitam muncul dari hutan lebat di kejauhan, dan ketika dia melihat sosok hitam ini, Yang Ye menelan ludah sementara pikirannya menjadi kosong. Karena sosok hitam ini terbang di udara, dan terbang tanpa bergantung pada kekuatan luar. Yang Ye tidak tahu alam kultivasi macam apa yang dibutuhkan untuk terbang tanpa bergantung pada kekuatan eksternal. Bagaimanapun, para ahli dari alam raja dan alam roh yang berada di atas alam raja tidak dapat mencapai ini, sedangkan, ahli di atas alam roh berada di alam agung. Sosok hitam itu sangat cepat, dan langsung tiba di sisi Yang Ye. Sosok hitam itu benar-benar hitam pekat, dan seluruh tubuhnya melingkar dengan energi hitam. Selain itu, untaian energi hitam yang tak terhitung jumlahnya yang berkeliaran di sekitarnya tampak seperti banyak ular berbisa yang bersiap untuk menelan musuh mereka. Sosok hitam itu tidak berhenti, dan melintas ke kejauhan. Di sisi lain, wajah Yang Ye sangat pucat saat ini. Itu karena sosok hitam itu meliriknya, dan justru pandangan inilah yang membuatnya merasa seolah-olah dia akan jatuh ke neraka. Perasaan teror langsung menyelimuti seluruh tubuhnya, dan itu menyebabkan dia tidak dapat membangkitkan niat sedikit pun untuk melawan. Tidak. Karena tidak dapat menahan pandangan sekilas dari sosok hitam itu menyebabkan perasaan terhina muncul dari lubuk hati Yang Ye, dan dia meraung dengan suara rendah sebelum dengan paksa mengangkat kepalanya untuk melihat di mana sosok hitam itu lenyap. Dia memiliki ekspresi tegas saat berkata, "Aku lebih baik mati daripada takut." Pedang murid dari Sekte Pedang lebih suka patah daripada menekuk, dan murid Sekte Pedang lebih suka mati daripada dipermalukan. Kata-kata ini adalah sesuatu yang dikatakan oleh leluhur pendiri Sekte Pedang, dan Yang Ye telah mengingatnya. Begitu dia selesai berbicara, perasaan teror di dasar hati Yang Ye langsung lenyap. Di saat yang sama, pedang di tangannya mulai bergetar hebat. Itu mengeluarkan pedang yang jelas dan bergema melolong sebelum dentang bergema, dan pedang itu berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Di sisi lain, mata Yang Ye sedikit tertutup saat ini. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu sekarang, dia memasuki keadaan yang aneh dan mendalam. Yang Ye tidak tahu bahwa ketika dia memasuki keadaan ini, bukan hanya pedangnya yang hancur, bahkan pepohonan di sekitarnya berdesir seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat bergerak. Jika 7 Master Puncak dari Sekte Pedang atau Master Sekte Pedang ada di sini, mereka akan tahu seperti apa keadaan Yang Ye saat ini. Ini adalah keadaan yang diimpikan oleh banyak orang dalam Sekte Pedang karena ini adalah kondisi pemahaman, dan itu akan memungkinkan seseorang untuk memahami maksud pedang yang tidak dipahami oleh siapapun dalam Sekte Pedang selama beberapa ratus tahun. Desir. Tepat ketika Yang Ye memasuki keadaan ini, suara angin terkoyak bergema. Sosok berpakaian hitam yang memiliki originali menghilang ke kejauhan tiba-tiba berbalik, dan ketika dia merasakan aura yang menakutkan itu, Yang Ye segera meninggalkan keadaan ini dan kembali ke akal sehatnya. Tepat ketika dia kembali ke akal sehatnya, sosok berpakaian hitam sebelumnya telah muncul di depannya seperti hantu. Chapter 25. Yang Ye mengutuk seluruh keluarga dari sosok kulit hitam yang berdiri di hadapannya ini. Meskipun dia tidak mengerti apa itu keadaan, itu tidak diragukan lagi bermanfaat baginya. Namun, justru orang ini yang sepertinya bukan manusia atau hantu yang menyebabkan dia menarik diri dari keadaan itu. Dia benar-benar ingin menghancurkan tinjunya ke arah orang ini. Mereka kurang dari 2 meter dari satu sama lain, namun Yang Ye tidak dapat melihat penampilan orang berpakaian hitam itu. Karena orang berpakaian hitam dikelilingi oleh untaian energi hitam yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan aura yang menakutkan, dan orang berpakaian hitam itu tampak sangat aneh saat diselimuti oleh energi hitam.
Setelah bertemu dengan tatapan orang berpakaian hitam kurang dari beberapa saat, Yang Ye segera mengungkapkan ekspresi ketakutan saat dia gemetar dengan sikap gugup. Seolah-olah dia adalah tikus yang bertemu kucing. Apakah kamu melihat bayangan ungu? Orang berpakaian hitam itu berbicara. Suaranya sedikit serak, dan itu sedikit tidak menyenangkan di telinga dan sepertinya ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Ketika dia mendengar pria berpakaian hitam itu, tubuh Yang Ye bergetar lebih hebat lagi, dan bibirnya menggigil seolah dia gugup sampai tidak bisa berbicara. Tepat ketika energi hitam di sekitar pria berpakaian hitam mulai meluas, tangan kanan Yang Ye yang gemetar menunjuk ke belakangnya saat dia berkata dengan suara gemetar, aku melihat bayangan ungu melintas dari sini, dan kemudian menghilang. Petik 2. Ketika dia mendengar Yang Ye, energi hitam di tubuh pria berpakaian hitam itu menjadi tenang. Dia terdiam beberapa saat sebelum dia melirik Yang Ye yang gemetar dari kepala sampai kaki, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya. Dia berniat untuk berurusan dengan Yang Ye, namun dia meninggalkan pemikiran seperti itu ketika dia melihat keadaan Yang Ye saat ini. Dia benar-benar meremehkan untuk bergerak melawan seorang ahli di alam mortal. Selain itu, dia adalah orang yang inferior. Jika itu adalah beberapa orang yang pantang menyerah, maka mungkin dia akan tertarik untuk menyiksa orang itu, tetapi dia benar-benar tidak ingin menyia-nyiakan energi mendalamnya pada orang seperti orang ini. Itu seperti gajah dan semut. Jika semut berhati-hati, gajah tidak akan membunuh semut dengan sengaja. Brengsek, pria berpakaian hitam itu berbicara dengan acuh tak acuh. Ketika dia mendengar ini, Yang Ye tampak seolah-olah dia akan menerima amnesti yang luar biasa. Dia buru-buru melompat dari pohon, dan kemudian dia berlari dengan liar ke kejauhan. Saat dia berlari, Yang Ye menghela nafas lega, dan ekspresinya kembali normal. Tidak ada jejak teror di wajahnya, dan dia merasa beruntung di dalam hatinya. Untungnya, aku menebak dengan benar. Pria berpakaian hitam itu sama sekali bukan orang baik. Jadi, jika seseorang membuat tampilan yang sangat pantang menyerah pada orang seperti itu, atau tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, maka pria berpakaian hitam itu pasti akan membenci melihatnya. Karena itu, dia segera berpura-pura berpenampilan lemah dan membuat pria berpakaian hitam itu menghina untuk bergerak melawannya. Untungnya, tebakannya benar. Ketika dia melihat Yang Ye lenyap, pria berpakaian hitam itu mengangkat tangannya ke udara, dan kemudian energi hitam di sekitarnya langsung tampak seolah-olah hidup kembali dan bangkit secara eksplosif. Dalam sekejap, energi hitam menyapu 300 meter, dan kemanapun ia melewatinya, semua tanaman dan pohon tampak seperti salju yang terkena minyak mendidih. Mereka langsung berubah menjadi genangan air hitam. Setelah beberapa saat lagi, dengan pria berpakaian hitam di tengah, segala sesuatu termasuk tanah di area seluas 300 meter di sekitar pria berpakaian hitam itu telah berubah menjadi hitam pekat. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Setelah beberapa saat, pria berpakaian hitam itu menarik semua energi hitam, dan dia bergumam dengan suara rendah. Mengapa auranya lenyap di sini? Mungkinkah seseorang menangkapnya selangkah di depanku? Petik 2. Ketika dia berbicara di sini, pria berpakaian hitam itu berbalik untuk melihat ke arah Sekte Pedang, dan dia berkata dengan suara rendah, mungkinkah itu ahli dari Sekte Pedang? Begitu dia selesai berbicara, pria berpakaian hitam itu ragu-ragu sejenak sebelum dia berubah menjadi untaian bayangan hitam yang melesat ke arah Sekte Pedang. Yang Ye berlari kencang sepanjang jalan, dan dia berlari sekitar 6 jam sebelum akhirnya berhenti ketika langit menjadi gelap. Dia menemukan gua alam di sekitarnya dan menyembunyikan pintu masuk dengan benar, lalu dia menarik Moonlight Stone yang diberikan Manzi kemarin. Di bawah iluminasi batu cahaya bulan, Yang Ye melihat pemandangan di dalam gua dengan jelas. Itu tidak kecil dan kira-kira mampu menampung beberapa puluh orang yang berdiri, dan ada banyak sekali rumput liar di dalam gua ini. Jelas sekali, ini mungkin gua milik Dark Beast. Saat dia menyadari bahwa tidak ada bahaya, Yang Ye duduk bersila, lalu dia menepuk perutnya dan berkata, teman kecil keluar ke sini. Ayo ngobrol dengan benar. Petik 2. Anak kecil itu bukanlah Dark Beast biasa, dan ini terlihat jelas dari kecepatan aneh anak kecil itu. Namun, dia sedikit bingung tentang mengapa anak kecil itu memilihnya, dan dia sangat bingung tentang bagaimana anak kecil itu bisa masuk ke perutnya. Tunggu, bukan perutnya, tapi pusarannya. Ini benar-benar melampaui ruang lingkup pemahamannya. Jadi, dia akan memutuskan bahwa dia akan mengobrol dengan anak kecil itu. Setelah beberapa saat, tidak ada gerakan dari dalam perutnya, dan ketika Yang Ye melihat dan melihat keadaan anak kecil itu, sudut mulutnya langsung berputar. Pada saat ini, Cerpelai ungu sedang berbaring dengan mata tertutup di dalam vorteks dantiannya, dan itu sering mengeluarkan suara nafas yang ringan. Jelas, anak kecil itu sudah tertidur. Yang Ye hampir meledak karena marah saat melihat anak kecil seperti ini. Anak kecil ini telah memasuki perutnya tanpa mengatakan apa-apa, dan itu bahkan telah menyinggung seorang ahli yang menentang surga. Apalagi, dia hampir terbunuh di tangan pria berpakaian hitam itu. Dia akan lari dengan gila-gilaan karena dia sangat takut pria berpakaian hitam itu akan mengejarnya dan menghabisinya jika dia lambat.
Dapat dikatakan bahwa dia ketakutan sepanjang jalan, dan dia hanya berharap untuk menumbuhkan 2 kaki lagi, namun pelakunya untuk semua ini benar-benar tertidur dalam vortex dantiannya. Itu tak tertahankan. Setelah memanggil anak kecil itu selama sekitar 1 jam, anak kecil itu akhirnya keluar dari dalam pusaran kecil. Bulu ungu berhenti di udara sementara cakar kecilnya mengusap matanya yang sedikit mengantuk, dan tampaknya tidak senang Yang Ye mengganggu tidurnya. Setelah itu memelototi Yang Ye dengan tajam, dan seolah-olah itu tidak cukup, ia dengan keras mencakar-cakar kecilnya di Yang Ye seolah-olah sangat tidak senang. Yang Ye menelan ludah. Dark Beast ini terlalu mirip manusia. Ini sama sekali tidak tampak seperti Dark Beast. Untuk beberapa saat, dia kehilangan kata-kata. Setelah beberapa saat, kantuk bulu ungu telah menyebar, dan matanya yang hidup menatap Yang Ye sambil berkedip berulang kali. Sepertinya itu mengukur Yang Ye. Yang Ye menarik napas dalam-dalam dan berusaha keras untuk menenangkan dirinya. Setelah beberapa saat, dia memandangi anak kecil yang lucu ini dan berkata, "Anak kecil, teman kecil, kamu seharusnya bisa mengerti aku. Aku ingin mengatakan bahwa aku tidak akan mempermasalahkan kamu memasuki dantian aku untuk menghindari bencana. Pria berpakaian hitam itu telah pergi, jadi kamu bisa pergi sekarang." Petik 2. Anak kecil ini sangat manis, sangat imut. Jika dia mengambilnya kembali dan memberikannya kepada Yao kecil pasti akan sangat senang, atau dia bisa menjualnya, dan pasti akan terjual dengan harga yang bagus. Namun, Yang Ye tidak berani melakukan itu karena anak kecil ini terlalu misterius. Selain itu akan menarik pria berpakaian hitam itu. Jadi, dia memutuskan untuk berpisah dengan anak kecil itu. Bulu ungu berkedip, namun tidak mengangguk atau menggelengkan kepalanya, dan hanya menatap lekat-lekat pada Yang Ye. "Kamu aman sekarang, jadi kamu bisa pulang." Memahami. Ketika dia menyadari kurangnya reaksi anak kecil itu, Yang Ye mengulangi sekali lagi. Kali ini, bulu ungu tampak seolah-olah memahami Yang Ye, dan menggelengkan kepala kecilnya. Jelas sekali, dia tidak mau pergi. Ia menolak untuk meninggalkan aku. Saat dia melihat anak kecil itu menggelengkan kepalanya, sudut mulut Yang Ye bergerak-gerak. Meskipun anak kecil ini sangat imut, Yang Ye masih memutuskan untuk pergi. Karena itu adalah malapetaka baginya, dan pria berpakaian hitam itu bisa ditarik kembali kapan saja. Selain itu, jika dia membiarkan bocah kecil itu tinggal di dalam dantiannya, maka itu terasa salah tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Setelah dia mengambil keputusan, Yang Ye melanjutkan. "Rekan kecil, aku manusia, dan kamu adalah Dark Beast. Berbahaya bagimu untuk bersamaku, mengerti?" Petik 2. Tebulu ungu itu berkedip, namun itu tidak menggelengkan kepala atau mengangguk. "Manusia itu jahat, dan mereka akan memanggangmu dan memakanmu." Memahami. Bulu ungu itu mengangguk, dan sepertinya itu benar-benar setuju. "Kalau begitu cepat kembali ke rumahmu. Jangan ikuti aku." Petik 2. Bulu ungu itu menggelengkan kepalanya, dan sepertinya ia menolak untuk meninggalkannya. "Lalu apa yang kamu inginkan?" Yang Ye sedikit cemas, dan suaranya semakin keras. Saat melihat Yang Ye marah, bulu ungu itu tampak sedikit takut. Ia bergerak mundur sementara kelembapan muncul di matanya, dan wajah bulat kecilnya menunjukkan ekspresi yang salah. Sungguh malang. Saat dia melihat bulu ungu menunjukkan penampilan seperti itu, Yang Ye merasa kepalanya sakit. Dia bahkan lebih yakin bahwa anak kecil ini bukanlah Dark Beast biasa. Karena Dark Beast harus mencapai Spirit Realm sebelum bisa mengambil bentuk manusia dan memiliki kecerdasan yang sebanding dengan manusia. Namun, orang kecil di hadapannya ini jelas belum mencapai alam roh, jika tidak, itu akan mengambil bentuk manusia sejak dulu. Justru karena anak kecil ini belum mencapai alam roh sehingga dia merasa anak kecil ini bukanlah Dark Beast biasa. Dia belum pernah mendengar tentang Dark Beast yang memiliki kecerdasan seperti itu sebelum mencapai alam roh. Meskipun dia belum pernah melihat banyak Dark Beast seumur hidupnya, instingnya mengatakan kepadanya bahwa orang kecil ini jelas bukan Dark Beast biasa. Yang Ye mengangkat bahu dan berkata, "Lalu apa yang ingin kamu lakukan?" Ketika mendengar Yang Ye, bulu ungu itu menyeringai, dan kemudian cakar kecilnya menunjuk ke dantian Yang Ye sementara niatnya jelas. "Kamu ingin tinggal di dalam sana?" tanya Yang Ye. Anak kecil itu buru-buru menganggukkan kepala kecilnya. "Mengapa?" Pertanyaan ini sepertinya agak sulit untuk dijawab. Cakar kecil cerpelai ungu menunjuk ke arah Yang Ye dantian, lalu menunjuk ke arah dirinya sendiri, dan kemudian cakar kecilnya tanpa henti bergerak di udara sementara wajah kecilnya tertutup oleh kegembiraan. Yang Ye. Ketika menyadari ekspresi bingung Yang Ye, anak kecil itu berhenti melambaikan cakar kecilnya, dan kemudian melintas untuk turun ke bahu Yang Ye. Setelah itu, ia mengusap kepala kecilnya di wajah Yang Ye seolah-olah mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Yang Ye menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa anak kecil itu terikat padanya sekarang, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sebelum kecepatan yang tidak biasa dari anak kecil itu. "Lupakan. Apa yang akan terjadi terjadilah. Bagaimanapun, aku sudah memiliki pusaran kecil misterius yang aku miliki,
jadi tidak apa-apa untuk memiliki anak kecil misterius lainnya. Semuanya sama selama aku terbiasa. Setelah dia mengetahuinya, Yang Ye memutuskan untuk mencari tahu kekuatan orang kecil itu, dan ini menyebabkan penderitaan Yang Ye. Yang Ye mengulurkan jarinya dan berkata, Dark Beast peringkat pertama. Anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Dark Beast peringkat kedua. Anak kecil itu terus menggelengkan kepalanya. Dark Beast peringkat ketiga.